Ya. Jadi selamat datang di materi kelima di pembelajaran informatika. Untuk materi kelima ini yang akan kita bahas itu adalah berbagai jenis perangkat lunak. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas perangkat lunak atau software atau sistem operasi ya. Ada Windows, ada Android dan seterusnya. Tidak ada videonya, tapi sudah ada materinya. Kalian sudah catat, sudah pelajari, dan saya rasa sudah aman. Kita bisa lanjut ke materi tentang perangkat lunak atau istilahnya adalah program aplikasi. Oke, program aplikasi. Jadi program aplikasi itu adalah program yang kita gunakan sehari-hari. Bukan sistem operasi, tapi program yang kita buka sehari-hari. Bukan Android, bukan Windows, tapi programnya. Contoh sederhananya itu adalah aplikasi WhatsApp-nya. Itu adalah perangkat lunaknya atau program aplikasinya. Terus sistem operasinya adalah Android. Android itu yang ada di HP kalian, dan Android itu yang berfungsi untuk mengatur di mana posisi WhatsApp-nya, di mana posisi Instagram-nya, di mana posisi YouTube-nya, seperti itu. Nah, program aplikasi yang akan kita lebih bahas di sini ya mungkin lebih ke mengarah ke program komputer, tapi tetap ada program Android-nya ya. Oke, yang pertama materi yang akan kita bahas itu adalah perangkat lunak untuk pemrograman. Jadi jenis-jenis perangkat lunak itu yang pertama ada namanya perangkat lunak pemrograman. Jadi perangkat lunak pemrograman ini adalah digunakan atau dibuat untuk membuat suatu program. Jadi perangkat lunak ini dipakai untuk membuat suatu program atau istilahnya adalah dasar dari semua perangkat lunak yang ada di Android. Contohnya kita mau bikin program menghitung kacang yang ada di kebun kalian, maka kalian harus menguasai yang namanya perangkat lunak pemrograman untuk membuat aplikasi menghitung kacang gitu. Ya, kalian ingin membuat aplikasi untuk mengukur suhu tubuh kalian, bisa silahkan, tapi kalian harus pelajari yang namanya aplikasi pemrograman. Nah, contoh aplikasinya itu ada namanya C atau C++, ada namanya Java, dan ada namanya Pascal. Nah, kalau di Android, pemrogramannya itu, perangkat lunak pemrogramannya itu namanya adalah Java. Jadi kalau kalian mau belajar bagaimana cara bikin aplikasi Android, silahkan kalian pelajari yang namanya JavaScript lebih tepatnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada namanya aplikasi atau perangkat lunak utilitas. Nah, perangkat lunak utilitas itu perangkat lunak yang dipakai atau programnya dipakai untuk memelihara perangkat komputer, untuk memelihara HP kalian. Itu namanya program utilitas, ya. Nah, contohnya itu ada namanya disk defragmenter, ada namanya antivirus, ya, antivirus, ada namanya network utility, atau mungkin lebih gampangnya antivirus. Nah, ada namanya program antivirus. Fungsinya apa, Pak? Ya, fungsinya sesuai namanya, antivirus. Jadi pada saat ada virus masuk ke HP kalian, maka program yang akan jalan namanya adalah antivirus. Itu adalah perangkat lunak yang tujuannya untuk melindungi HP kalian itu ya dari serangan virus. Atau mungkin program lain kayak disk defragmenter. Nah, ini dipakai supaya memori atau RAM HP kalian itu bisa lebih lega atau bisa lebih lancar lagi dipakai. Nah, itu maksud dari aplikasi ini. Ada aplikasinya di Android, ada aplikasinya di HP-nya. Silakan dicari-cari sendiri. Yang sering kalian pakai untuk mengosongkan RAM. Nah, itu namanya aplikasi utilitas ya. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau gambar yang ini ya aplikasi di komputer semua ya. Belum ada di Android yang saya masukkan. Yang selanjutnya, nah ini yang paling banyak, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi itu, waduh, tidak kelihatan di bawahnya. Perangkat lunak untuk menjalankan pekerjaan kita atau aktivitas kita, semuanya ada di perangkat lunak aplikasi, ya. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada banyak. Ada namanya perangkat lunak pengolahan kata, ya. Perangkat lunak pengolahan kata atau aplikasi yang digunakan untuk membuat teks atau dokumen. Contohnya seperti surat, ada makalah, skripsi, dan lain-lain. Jadi pengolahan kata itu dipakai untuk ya bikin teks, bikin tugas, bikin makalah ya.
Di HP Android ada, namanya adalah WPS Writer. Kalau di komputer namanya adalah Microsoft Word atau Open Office. Nah, jadi yang mau kerja tugasnya atau yang mau mengetik ya bisa menggunakan WPS Writer kalau di HP Android. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, yang di komputer. Kayak yang di Android silakan buka sendiri, ada kok. Nggak usah khawatir. Lanjut, ada namanya pengolahan angka atau program pengolahan angka. Program pengolahan angka itu dipakai untuk membuat tabel, ya, mengolah data itu dalam bentuk tabel, ya, mengolah data. Jadi lebih ke mengolah angka-angka itu biasa dalam data itu dalam bentuk angka-angka. Makanya dibilang mengolah data. Nah, contohnya itu kalau di Android namanya WPS Spreadsheet, ya, WPS semua dipakai untuk mengolah data, mengolah angka. Kalau di komputer namanya Microsoft Excel atau masih Open Office juga, ya. Nah, ini contohnya tampilan dari program pengolahan angka. Yang selanjutnya ada namanya program persentase atau aplikasi persentase. Ya, sesuai namanya ya, dipakai untuk membuat atau mengedit dokumen persentase. Persentase itu yang biasa dipakai untuk menjelaskan ya di depan bos, atau yang biasa dipakai pengganti papan tulis, ya. Pengganti papan tulis ada kayak semacam LCD-nya, ya, ada LCD-nya. Jadi program yang dijalankan di LCD-nya itu namanya program persentase. Nah, untuk membuat rancangan persentasenya itu menggunakan program ini, Microsoft PowerPoint, ada WPS Slide atau Clear Slide. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, dimasukkan semuanya, ada gambarnya, ada media punya tabel-tabel, grafik-grafik, ada tanda panah, ya. Seperti kita mempresentasekan. Nah, contohnya seperti Pak Guru sekarang ini. Nah, Pak Guru ini menggunakan aplikasi WPS Slide, ya. Tapi persentasenya ini Pak Guru rekam. Nah, contohnya seperti ini, persentase menjelaskan seperti ini ya. Ini pengolahan angka, ini persentase ya. Jadi seperti itu maksud dari perangkat lunak persentase. Jadi yang Pak Guru pakai sekarang itu adalah WPS Slide untuk mempresentasekan materi kepada kalian. Tapi persentasenya serekam karena kita sekarang lagi WFH atau lagi masa pandemi corona. Nah, kalau misalkan di kelas-kelas lain itu ya ada LCD-nya, ditayangkan di di layar, ya. Jadi Pak Guru itu tidak perlu lagi coret-coret lagi di papan tulis. Langsung pakai ini, langsung saya coret-coret di sini bisa. Nah, itu adalah perangkat lunak persentase. Oke, lanjut. Ada namanya perangkat lunak untuk multimedia. Nah, sesuai namanya ya, multimedia itu maksudnya adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengedit suara dan mengedit video. Jadi bisa dipakai untuk mengedit suara, bisa dipakai untuk mengedit video ya. Nah, ini aplikasi Android ini ada banyak, ada KineMaster, ada CapCut. Nah, mungkin kalian tahu ini ya. Nah, itu dipakai untuk mengedit video. Nah, nama aplikasinya itu semua adalah aplikasi multimedia atau perangkat lunak multimedia. Nah, kalau di komputer namanya adalah Adobe Premiere atau Power Director. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada namanya perangkat lunak database. Perangkat lunak database itu aplikasi yang dipakai untuk menyimpan data secara terstruktur dan teratur. Jadi database itu dari bahasanya data, kemudian base ya atau tempat. Jadi tempat data. Bahasa Inggris selalu terbalik-balik, memang seperti itu. Jadi perangkat lunak atau aplikasi yang dipakai untuk menyimpan semua data-data yang ada di suatu perusahaan atau yang ada di kamu punya sendiri, data-datanya apa ya terserah. Nah, itu aplikasi yang dipakai untuk menyimpan semua datamu itu namanya adalah perangkat lunak database. Nama aplikasinya ada namanya Microsoft Access, ada Microsoft SQL, ada Oracle, ya, ada banyak lagi. Tampilannya kayak gini ya. Oke, dipakai untuk menyimpan data-data. Ini semua data-datanya. Nah, disimpan di dalam sini. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi kalau saya buka ini ada lagi yang muncul, buka ini ada lagi yang muncul kayak gitu ya. Lanjut. Ada namanya perangkat lunak Enterprise. Nah, Enterprise ini yang dipakai untuk aplikasi yang dipakai untuk aktivitas dan aliran data dalam perusahaan, atau bisa dibilang kayak perhitungannya ya, kayaknya ya, perhitungannya seperti itu. Pokoknya untuk perusahaan lah intinya ya. Ini untuk perusahaan, namanya aplikasi Enterprise. Nah, contohnya itu adalah Customer Relationship Management. Astaga, panjang sekali namanya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada namanya Enterprise Resource
planning. Luar biasa. Ya, tapi itulah kenyataannya. Aplikasinya kurang lebih seperti itu. Nah, atau yang ini ya, yang ada di gambar ini, nama aplikasinya adalah Accurate 5. Keren-keren semua nama aplikasinya ya. Seperti itu. Dimana tujuan aplikasinya ya memang dipakai untuk perusahaan ya, untuk di kantor-kantor kayak gitu ya. Namanya aplikasi perangkat lunak enterprise. Ya, dipakai untuk membuat planning ya, untuk menghitung mind map dari perusahaan tersebut ya. Mungkin kalian tidak tahu mind map itu apa. Intinya dipakai di perusahaan saja itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada namanya perangkat lunak pengolahan grafis atau program pengolahan grafis. Ya, namanya pengolahan grafis dipakai untuk membuat atau mengolah grafis. Nah, grafis ini maksudnya apa? Grafis itu maksudnya adalah gambar dan foto. Itulah yang namanya grafis. Itu istilah komputernya ya, grafis. Maksudnya kalau ya gambar sama foto lah, intinya kayak gitu. Nah, contohnya itu ada namanya CorelDRAW, ada namanya Photoshop sama Painter. Kalau di Android ada juga namanya apa ya? Ada namanya banyak kayaknya di Android, cuman saya lupa namanya. Ada di Android juga ya, nggak usah khawatir. Tapi yang paling lazim dipakai ada CorelDRAW, ada Photoshop. Ya, Photoshop ada juga Androidnya, betul, saya ingat. Ada Painter. Nah, Painter ini kayaknya di Android ini. Oke, jadi seperti itu. Intinya aplikasi yang dipakai untuk mengolah gambar dan foto. Kemudian yang terakhir ada namanya aplikasi browser. Ya, sesuai namanya aplikasi browser yang dipakai untuk membuka atau mencari informasi di internet ya. Contohnya ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Aplikasi browser dipakai untuk internet seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada pertemuan ke-5 di mata pelajaran informatika. Yang selanjutnya untuk tugasnya itu nanti saya posting di WA apa tugasnya. Kemudian untuk minggu depan itu kita tidak lanjut ke materi ke-6 karena minggu depan itu kita akan masuk ke ulangan harian kedua. Jadi silakan dipersiapkan dirinya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada pertemuan ke-5 sekarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.